Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah tahiyatin min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang senantiasa kita tunggu bimbingan-bimbingannya. Hadratal afadil, para pemimpin masyarakat dari berbagai macam tingkatan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Wabil khusus takmir masjid dan seluruh panitia kajian kita pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menghimpun kita di dalam ketaatan dan berlapis-lapis keberkahan di saat zuhur yang utama, bersama-sama bermajelis ilmu sebagaimana sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan mereka itu dicurah-curahi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi sayap-sayap malaikat yang senantiasa memohonkan ampun untuk mereka. Diturunkan sakinah ke dalam hatinya dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 dan 79 sebenarnya satu rangkaian sampai ke beberapa ayat berikutnya, tapi kita cuplik dua ayat ini untuk menjadi bahan renungan kita siang ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata tentang Rabbnya Azza wa Jalla Allah. Dia berkata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah Subhanahu wa taala itu, kata Ibrahim alaihissalam, pertama di ayat ke-78 dia katakan alladzi khalaqani, Allah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, maka dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah itu pula yang memberi aku makan dan dia pula yang memberi aku minum. Masya Allah, ini adalah kesadaran kehambaan yang perlu kita terus hidupkan di dalam dada kita. Pertama, alladzi khalaqani, Allah yang menciptakan kita. Hidup kita ini akan menjadi nikmat seperti tema kita, menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk, dalam seindah-indah proporsi. Wasawarakum fa ahsana suwarakum, Allah yang membentuk rupa kalian, maka dia perindah rupa kalian itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik proporsi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pandanglah segenap ufuk dunia ini, kita tidak akan menemukan makhluk yang lebih indah penciptaannya daripada manusia. Hatta kalau kita menjadi orang yang menyeksamai film-film Hollywood misalnya tentang ET, extraterrestrial, atau makhluk luar angkasa, atau kita sehari-hari nyebut alien. Coba tunjukkan, ada enggak dari semua film alien itu, film tentang alien yang menunjukkan ada bentuk alien yang lebih indah daripada manusia? Bahkan membayangkan saja kita tidak sanggup ada bentuk yang lebih indah daripada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam seindah-indah rupa. Bapak yang merasa paling tidak percaya diri, wah saya jelek, coba jajar monyet yang paling ganteng, Pak. Insya Allah gantengan mana? Gantengan manusia. Manusianya paling banter cuma dibilang kayak monyet. Monyet itu sehebat-hebatnya paling bisa dibilang kayak manusia ya gitu. Jadi dia cuma kayak manusia. Meskipun kita kayak monyet, nggak ada monyet kok seindah manusia di dalam bentuknya.
di dalam rupanya, di dalam keindahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini lengkap. Mereka cuma punya bulu, kita punya rambut, punya bulu. Ada definisinya masing-masing ya Pak. Rambut itu apa, bulu itu apa. Rambut itu kalau kita tidak potong, dia tumbuh terus, manjang, gak berhenti-berhenti. Tapi yang namanya bulu, tumbuh dia, tapi gak akan melebihi panjang tertentu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau berkawan kita dilarang pandang bulu, karena sebagian besar bulu adalah aurat gitu. Subhanallah, tabarakallah. Jadi Masya Allah, Allah ini menciptakan kita sempurna. Dan Dia menggunakan cara yang paling indah ketika menciptakan Bapak kita Adam alaihi salam. Ditiupkan ruh ke dalam jasad yang telah dibentuk. Lalu dari Adam diciptakan istrinya, diambilkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Kata pujangga, kenapa dari tulang rusuk kiri? Bukan dari kepala. Bukan dari tulang kepala wanita dicipta, karena berbahaya menjadikan dia hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab nistalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum wanita. Tetapi dari rusuk kiri. Kenapa rusuk kiri? Dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah, Allah menciptakan dengan harmoni yang begitu rupa antara suami istri ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kembangkan mereka menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Masya Allah. Saya punya spekulasi yang saya tanyakan kepada beberapa ulama, mereka agaknya setuju. Karena anaknya Nabi Nuh itu ada yang kulitnya warna merah, ada yang kulitnya warna putih, ada yang kulitnya warna hitam. Kemudian mereka menuju ke berbagai penjuru dan warna kulit bangsa manusia menjadi bermacam-macam. Pertanyaan saya, sebelum itu warna kulit manusia apa? Warna kulit manusia adalah campuran ketiga warna itu. Merah dicampur hitam dicampur putih. Ketemunya warna apa Pak? Sawo matang. Jadi kita ini asli ya Pak. Asli pakai shot itu warnanya manusia seperti ini. Jadi memang teori-teori spekulatif itu sangat menghiasi dunia sejarah kita. Karena kalau Bapak Ibu ngecek yang di Gunung Ararat, itu katanya ditemukan reruntuhan sebuah kapal yang sangat besar. Dan kapal itu dispekulasikan sebagai kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, karena dia mendarat di Ararat, bagian dari pegunungan Judi, seperti yang disebut Al-Quranul Karim. Nah, kapal yang ada di Gunung Ararat itu kayunya teakwood alias kayu jati. Kayu jati itu tumbuhnya di mana? Itulah masalahnya gitu. Jadi bangsa kita ini bangsa yang mencurigakan sekali, Pak. Tabarakallah rahman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah menciptakan, kemudian Allah bentuk penciptaan kita dengan cara yang begitu luar biasa pelik. Berawal dari sulbi seorang laki-laki. Apa yang disebut sulbi? Sulbi itu tulang dada dan tulang punggung, Pak. Di antara keduanya itu ada bagian tubuh namanya sulbi. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala membangun saripati calon manusia, lalu diturunkan ke tempatnya, lalu di situ dia dipancarkan sebagai nutfah. Nutfah kemudian berada di dalam qararum makin, di tempat yang sangat kokoh bernama rahim perempuan, bertemu dengan bibitnya perempuan, menjadilah dia sebagai alaqah. Kalau nutfah itu arti aslinya percikan, alaqah itu artinya bercak-bercak yang menempel, bercak-bercak yang melekat. Karena itu faktor yang paling krusial di dalam penciptaan manusia adalah nempelnya itu di dinding rahim. Maka khalaqal insana min alaq, dari sesuatu yang menempel. Kemudian bercak-bercak yang menempel ini tumbuh menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Bentuknya seperti lintah, Bapak Ibu, disebut mudghah itu seperti lintah. Dia gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Kemudian gumpalan ini diberi oleh Allah sumbu, supaya dia membentuk sesuatu. Sumbu itu disebut idham, disebut tulang, disebut kemudian kalau istilah biologi dimulai dari yang paling purba disebut chorda dorsalis, sumbu tengah tubuh gitu ya. Kemudian menjadi tulang belulang yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan setiap ujung sel-sel yang membelah itu menjadi masing-masing tugas. Ada yang disuruh ke atas, jadi kepala ada rambutnya, ada yang disuruh ke bawah, jadi kaki ada jarinya, ada yang disuruh ke samping, jadi tangan ada kukunya, ada yang disuruh ke tengah, jadi jantung, jadi paru-paru, jadi liver, jadi saluran pencernaan. Ada yang disuruh ke depan jadi wajah, ada hidungnya, ada matanya. Dengan asal yang satu bisa menjadi berbeda-beda.
Fakasawna al-idhama lahma, lalu Allah Subhanahu wa taala bentuk dengan lahm yang menjadi alat gerak aktifnya, daging, serat, otot, alat gerak aktifnya. Summa ansha'nahu khalqan akhar, maka kemudian kata Allah, kami bentuk dia menjadi makhluk yang sangat berbeda dengan asal kejadiannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sempurna Allah, pencipta yang paling baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mensyukuri penciptaan kita sebagai makhluk terindah, makhluk terbaik. Tapi mohon maaf kalau kita sekedar hanya mengandalkan fisik kita sebagai ciptaan Allah yang terindah, tsumma radadnahu asfala safilin, kita bisa diturunkan ke derajat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada hewan. Kalau tandingan soal penciptaan, kita bisa kalah dari hewan, Pak. Calon ayam namanya telur dibawa ke pasar, laku dijual, Pak. Calon manusia dibawa ke pasar, serem orang. Keluarannya sapi, Pak, bertruk-truk setiap hari dibawa ke dataran tinggi Dieng untuk pupuk perkebunan sayuran. Kalau kita bawa keluaran manusia satu truk, itu sama warga desa suruh putar balik, mas nggak terima yang kayak begitu, mas. Air liurnya burung yang dipakai untuk membentuk sarangnya, namanya burung walet, itu di Hongkong satu mangkok supnya 500.000 rupiah kalau dirupiahkan. Kalau kita kemudian inisiatif sama penjualnya, mbak daripada air liur burung, air liur saya aja gimana? Jijik dia. Kalau ada kenakalan remaja pada kambing, Pak, ada kambing remaja jantan menghamili anak kambing milik tetangganya. Kambing yang dihamili, pemiliknya senang apa susah? Senang, Pak. Ya kalau terjadi kenakalan remaja pada kambing itu korbannya senang, Pak. Tapi kalau itu manusia, na'udzubillahi min dzalik, sangat berbeda keadaannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mengandalkan penciptaan, kita ini kalah dari binatang. Maka ketika kemudian kita menjadi seorang mukmin, setelah penciptaan yang begitu indah ini, ada satu yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Itulah hidayah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, lalu dia memberi hidayah kepadaku. Prasyarat untuk menikmati rizki pertama-tama adalah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas penciptaannya, lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan setiap hari, kita dituntun sama Allah. Dosisnya nggak boleh kurang sehari semalam itu minta hidayah kepada Allah itu untuk mukimin paling tidak 17 kali. Di dalam setiap rakaat kita, di setiap suratil Fatihah, kita harus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan ternyata jalan yang lurus itu bukan jalan yang mulus, bebas hambatan, tak ada aral melintang, tidak ada onak dan duri, tidak ada tikungan tajam, tidak ada turunan terjal, tidak ada tanjakan curam. Bukan itu. Karena siratal mustaqim itu langsung dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Maka ketika kita membaca ayat tentang puasa Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau Quran ini isinya cuma petunjuk, Pak, Quran ini akan ringkas sekali, tipis sekali. Karena yang namanya petunjuk itu cuma lakukan ini, jangan lakukan itu, luruslah terus, jangan belok-belok, atau belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Cuma begitu saja kalau isinya petunjuk. Tetapi Allah mengatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran juga isinya penjelasan atas petunjuk itu, dan yang membuat hatimu bisa peka membedakan yang benar dengan yang salah. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hidayah itu kepada kita? Tadi sudah disebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dengan cara menceritakan orang-orang yang diberi nikmat, menceritakan orang-orang yang dimurkai, dan menceritakan orang-orang yang sesat, supaya kita bisa melakukan identifikasi diri kita di jalan yang kita hadapi ini dengan cerita-cerita mereka. Maka Quran itu mayoritas isinya kisah. Ada Adam, ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Cerita mereka adalah cerita tentang jalan yang mereka tempuh. Itulah jalan lurus.
Maka jalan lurus itu wa anallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Jalan untuk mengabdi kepada Allah, menjadikan setiap hal yang ada dalam diri kita sebagai ibadah kepadanya, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan lurus itu. Karena Allah yang telah menciptakan, karena Allah yang telah memberi rizki, karena Allah yang mengatur segala urusan, karena Allah yang memiliki, menguasai kita, maka hidup kita untuknya. Hidup kita untuk beribadah kepadanya, dan dalam beribadah itulah kita menikmati yang penting, bukan mementingkan yang nikmat. Menikmati ketaatan, menemukan keindahan di dalam ketaatan-ketaatan, bukan mencari kesenangan di dalam kemaksiatan. Itu yang menjadi misi hidup kita di siratil mustaqim, mengemudi hati kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ke jalan lurus ini, jalannya para nabi, jalannya para rasul dan orang-orang bersama mereka. Maka Quran itu menyediakan untuk kita semua spektrum ujian yang pernah diberikan dalam titik yang paling ekstrim. Maka Bapak Ibu punya ujian apapun dalam hidup, Anda akan menemukan modelingnya dalam Al-Quran dalam titik yang jauh lebih ekstrim. Mungkin ada yang diuji sakit, maka kita membaca kisah Ayub alaihissalam. Ayub itu hari pertama ladangnya musnah, hari kedua ternaknya mati semua, hari ketiga anaknya wafat satu persatu, hari keempat mulai bersin, yang keluar darah dan nanah, badannya gatal, digaruk, terkelupas sampai kelihatan tulangnya. Hari berikutnya dia terbaring sudah, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, sisakan hatiku dan lisanku supaya tetap berzikir kepadamu. 7 tahun lamanya dia terbaring bed rest, dirawat oleh istrinya. Tahun ke-7 istrinya mulai protes, bang, 7 tahun abang terbaring sakit, saya ngerawat, tapi abang 7 tahun ini belum pernah berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Abang cuma saya dengar berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cuma berzikir terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nggak berhenti-berhenti. Kapan abang mau minta sembuh sama Allah? Abang ini kekasih Allah, kalau minta pasti dikasih. Kata suaminya, aku malu dek. Malu gimana? Aku pernah sehat 70 tahun. Kalau aku baru 7 tahun mengalami sakit, lalu aku minta sembuh, apakah aku tidak tergesa-gesa namanya? Kita punya model Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk kesabaran yang serupa itu. Pernah ada satu saat ada orang datang kepada guru saya, Allahu yarham Kiai Mu'tamid Khalil Pelawasan. Pak Kiai, tolong Pak Kiai, kami ini salah apa? Kami ini dosa apa? Anak kami ada 3. Yang pertama ngajinya beres, sekolahnya beres, mondoknya beres, kerjanya beres, karirnya beres. Yang kedua juga begitu. Tapi yang nomor 3 Pak Kiai, ya Allah nakalnya, di pondok nakal, di sekolah nakal, di mana-mana nakal Pak Kiai. Mau kayak apa anak saya nanti Pak Kiai? Kami ini dosa apa? Kami ini salah apa? Guru saya tersenyum dan berkata, pinten anak sampean? Berapa anakmu? 3 Pak Kiai. Yang nakal berapa? 1 Pak Kiai. Lumayan. Kok lumayan? Bagaimana Pak Kiai? Loh, lah di Quran itu ada orang yang lebih soleh dari sampean, bapaknya lebih soleh dari bapak sampean, kakeknya jauh lebih soleh daripada kakek sampean, karena dia sesoleh-solehnya soleh. Namanya Yakub, anaknya Nabi Ishak, anaknya cucunya Nabi Ibrahim. Itu anaknya 12 mas, yang nakal 10, yang soleh hilang. Iya juga ya. Tapi istrinya, Pak, kayaknya kita salah curhat ini Pak. Pak Kiainya kejam. Loh ndak gitu Bapak Ibu, saya tidak mengatakan. Mbok jangan pesimis. Wong ini ada orang anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Itu tidak berputus asa dari Gusti Allah, selalu berkata innama asqubasti wa husni ilallah. Pertanyaan saya, Nabi Yakub ini kisahnya happy ending apa sad ending? Di surah Yusuf happy ending Pak, ngumpul semuanya sesuai dengan mimpi Yusuf, sujud kepadanya 11 bintang, bulan dan matahari di negeri Mesir, dimulyakno sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Happy ending apa sad ending? Happy ending. Apa kuncinya? Innama asqubasti wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan susah dan sedihku kepada Allah. Pun ngaten nggih Pak Kiai. Iya, saya itu kadang-kadang lihat kok Pak, mungkin yang menghalangi anak jenengan jadi soleh itu jenengan berdua. Astagfirullah. Maksudnya gimana Pak Kiai? Oh banyak saya kenal ada anak nuakale ora jamak, nakalnya nggak karuan, begitu bapak ibunya meninggal jadi soleh. Iya enggak? Bener enggak Pak? Banyak Pak.
Jadi sepanjang hidup bapak ibunya sabar menghadapi ujian anak yang nakal, tapi begitu bapak ibunya meninggal, jadi jalan hidayah, anaknya ini jadi soleh. Jadi jangan-jangan dulu yang menghalangi dia jadi anak soleh itu bapak ibunya, karena mungkin memanjakan, karena mungkin nggak tegaan, karena nggak bisa memberikan nasihat, nggak bisa memberi peringatan. Begitu putus itu, Allah SWT karuniakan hidayah. Banyak betul, banyak. Atau mungkin jalan hidayahnya istrinya. Saya kenal banyak teman ketika masih bujang bambung ora karuan, menceloknya di mana-mana, Pak. Tapi begitu menikah, Masya Allah, jadi lelaki soleh, tanggung jawab, family man, luar biasa. Atau jangan-jangan memang karena dia belum kuliah ke luar negeri. Saya kenal banyak orang yang dulu di Indonesia, di sekolahnya ataupun di kampusnya itu dulu jauh dari agama, nggak merasa butuh pada agama. Begitu tinggal di New Zealand, tinggal di Australia, tinggal di Amerika, tinggal di Inggris, tinggal di Jerman, berubah menjadi aktivis pengajian dan penggerak masjid. Banyak, Pak. Jangan membatasi, sebab hidayah Allah itu hanya kita, gitu kan. Maka kemudian itu bapak ibunya, unjih Pak Ustaz, Pak Kiai, makasih, kalau begitu kami agak tenang. Tenang mawon, sinten ngerti jenengan wafat langsung anaknya dapat hidayah gitu. Gitu ya. Jadi Masya Allah, ini yang sangat kita paham. Makanya Imam Hasan al-Basri itu selalu menemukan modeling dalam Quran. Aku kalau hidupku berat, maka aku akan buka surah Yusuf. Di situ kutemukan kisah hidup yang jauh lebih berat daripada hidupku, maka hatiku menjadi tentram, menjadi tenang. Yang ngatur hidupku dengan ngatur hidupnya Yusuf, orang apa? Zat yang sama, Allah yang sama. Kalau ada pemimpin anak buahnya buandel, ngeyel, angel, ngajak duel gitu ya, baca kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita akan ketemu seorang pemimpin yang saking sabarnya menghadapi anak buah yang sebrengsek-brengseknya manusia sepanjang sejarah. Semuanya ada modelnya, Pak. Bapak-bapak pernah meninggalkan tugas, Pak? Apa akibatnya ketika meninggalkan tugas, Pak? Aman-aman saja, Pak. Di Quran itu ada orang sekali meninggalkan tugas, perginya marah-marah, langsung naik kapal, kapalnya oleng terus, kena badai, lalu dia dilempar karena undian kena dia terus, masuk ke laut, ditangkap seekor ikan, ditelan, ikan yang nelan dia, ditelan ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar samudra, namanya Yunus alaihissalam. Itu kan cuma orang yang terlalu cepat menyimpulkan. Kaumku, kaum sebelumnya kalau didakwai Rasul terus menentang, dapat adab loh. Kalian itu sudah tak dakwai dari bertahun-tahun lalu, ngayal terus, ya wes tunggu saja adabnya, lalu dia pergi kan gitu. Jadi dia menyimpulkan terlalu cepat aja gitu. Dan ternyata Allah menghukum begitu. Karena bapak-bapak kan meninggalkan tugas, pergi ke rumah makan Padang, cari gulai kepala ikan. Awas kamu, belum makan saya loh, tak makan duluan. Tabarakallah. Jadi ini luar biasa. Makanya Imam Hasan al-Basri tadi menemukan di surah Yusuf. Yusuf itu, Pak, mengalami satu, ganteng, Pak. Ganteng itu banyak resikonya, karena dua, disayang orang tua. Yang ketiga, didengki saudara. Dia mengalami sibling rivalry. Sibling rivalry-nya sangat parah sampai terjadi murder attempt, percobaan pembunuhan. Masuk ke dalam sumur, Pak. Itu kalau nggak hati-hati, trauma masa kecil kayak begitu bisa gedenya jadi trauma yang fobia parah terhadap ruang sempit, terhadap ruang gelap. Besok paginya ada orang nemuin, ya busroh hadza gulam, weh ada anak kecil nih, bagus ini. Ternyata orang ini nggak berpikir, ini bapaknya di mana ya, yuk kita kembalikan. Enggak, Pak. Kepikirnya dijual, dibawa ke Mesir. Jadi Yusuf mengalami human trafficking, Pak. Perdagangan manusia. Begitu sampai di Mesir, dibeli seorang pejabat, dia mengalami slavery, perbudakan, Pak. Gede sedikit ternyata makin ganteng, dari perbudakan dia mengalami sexual abuse, Pak. Kekerasan seksual. Dipaksa sama orang yang dihormatinya sampai dia kemudian harus lari, bajunya sobek bagian belakang, Pak. Kalau Bapak sobek bagian mana kalau digoda kayak Nabi Yusuf? Sobek samping, Tat, kok bisa sobek samping? Oh, iya, saya orang tengah-tengah, umatan wasatan. Nah, kok bisa? Iya, saya tidak sesoleh yang sobek bagian belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Yang berikutnya dia mengalami fitnah, fitnah sama orang yang justru berbuat jahat kepadanya. Sampai di pintu ada suaminya, wanita itu canggih sekali. Dia langsung bisa mengubah skenarionya dengan mengatakan, Bang, apa balasannya orang yang sudah kamu berbuat baik kepadanya, tapi berbuat jahat sama aku? Gitu. Itu bohongnya lancar, maka nanti disebut inna kaidakuna adim. Padahal orang kegep, orang kepergok, biasanya bohongnya itu nggak lancar, selenco kata orang Jawa, nggak sinkron. Naik pohon mangga milik tetangga,
Weh, ngapain di situ? Oh, cari kucing Pak. Buat apa? Bikin lutisan. Biasanya selenco Pak, biasanya nggak nyambung. Tapi wanita ini lancar sekali. Jadi kebayang lutisan kucing. Orang ini lancar sekali, maka disebut inna kaidakunna adzim. Habis itu Pak, Masya Allah. Wanita ini siapa namanya Pak? Zulaiha. Saya Zulaiha itu ingatnya Bika Ambon. Dari Medan itu. Karena di ayat-ayat Qur'annya tidak ada nama itu. Kita temukan dalam hadis dan tafsir. Kenapa Allah tidak sebut namanya? Karena wanita ini masih punya malu ketika bermaksiat. Allah tuh maha santun. Kalau ada orang bermaksiat masih punya malu, ditutup namanya. Tapi kalau ada orang bermaksiat gak punya malu, dipamer-pamerin, dibangga-banggain, ngajak-ngajak orang, Allah sebut namanya. Tabat syada abi lahabi wa tab misalnya. Tapi wanita ini masih punya malu. Apa buktinya punya malu? Sebelum godain Yusuf alaihissalam, wa ghallaqatil abwab. Dia ngunci semua pintu dulu. Berarti masih punya malu. Maka dia tidak disebut namanya. Dalam Quran hanya disebut Imra'atul Aziz. Terjemahnya oknum istri pejabat. Deh, coba nanti tanya pakar bahasa Arab. Imra'atul Aziz itu terjemahnya oknum istri pejabat. Nah, si oknum istri pejabat ini digosipin di kalangan ibu-ibu dharma wanita kerajaan Mesir gitu ya. Sosialitas lagi pada ngumpul ngomong, si Imratul Aziz seleranya nggak banget, masa sama budak aja tergoda. Nggak kayak kita dong seleranya pangeran-pangerannya nggak gitu. Kata Imratul Aziz dalam hati, belum lihat si budak saya kayak apa. Panggil ke rumah, kasih buah-buahan, kasih pisau, lagi kupas-kupas, Yusuf jalan di tengah mereka. Apa yang terjadi Pak? Masya Allah, bukan manusia ini. Gitu. Maka disebutkan laqad ta'na aydiyahunna. Dulu saya bayangkan ngiris jarinya itu gini Pak. Gitu doang. Ternyata ayatnya itu pakai lam taukid plus tasdid. Laqad ta'na. Itu tafsirnya berarti gini Pak. Gitu. Kesimpulannya Pak, kalau belum sampai level ini jangan ngaku ganteng deh. Itu ya Allah gitu ya. Siapa? Ji Chung Bok. Bintang-bintang Korea yang dibilang ganteng sama uhti-uhti gitu ya. Nggak ada apa-apanya dari Yusuf alaihissalam ini. Saya sampai kepikiran kalau ada lukisan wajahnya itu bisa dipasang di ruang operasi Pak. Nggak usah anestesi, liatin wajahnya Yusuf ini. Subhanallah. Yang berikutnya Yusuf bilang, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti apa yang mereka ajakkan kepadaku. Kira-kira ibu-ibu serem ini ngajakin ngapain sama Yusuf? Subhanallah. Ini seksual harassment berikutnya yang dia alami. Kata orang Jawa, kata orang Jepang, sekohara. Seksual harassment bahasa Jepangnya sekohara. Maklum, apartemen juga jadi apato. Jadi subhanallah, itu yang dialami Yusuf. Masuk penjara punya teman 2 orang Pak. Yang satu meninggal tetapi sudah diberikan kabar gembira asal beriman. Yang satu selamat jadi pelayan raja. Kepada yang jadi pelayan raja ini Yusuf sudah wanti-wanti, nanti kalau ketemu raja sebut saya bro, saya korban kriminalisasi. Gak salah tapi masuk penjara. Please, oke, bro. Dan temennya ini lupa Pak. Dilupain musuh itu gak masalah, dilupain temen tuh sakit. Dan Anda tahu menurut tafsir Ibnu Katsir berapa lama lupanya? 7 tahun. Dilupain sama temen 7 tahun sehingga Yusuf dipenjarakan dengan zalim, itu tambah masa 7 tahun. Temennya baru ingat ketika rajanya mimpi. Aku mimpi. Oh, saya punya temen tuanku. Di mana? Di penjara. Namanya Yusuf, orangnya baik. Udah panggil. Saat itulah Yusuf tampil sebagai orang yang mengabdi untuk negara, menyelesaikan krisis negara. Sampai nggak sempat mudik, maka gimana caranya ya biar adiknya kesini gitu, uang kakak-kakaknya dikembaliin gitu ya, nanti tolong bawa adiknya biar bisa dapat lebih banyak. Begitu adiknya datang, timbangan emas taruh di wadah adiknya, udah adiknya nggak bisa pulang. Ini caranya supaya bapak ibunya nanti datang. Sampai akhirnya reuni dalam keadaan yang terindah. Pak, Bu, Allah menyebut cerita ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Maka cerita terindah dalam hidup kita itu bukan cerita yang lurus-lurus saja, Pak, tapi cerita yang penuh lika-liku, cerita yang penuh suka duka, cerita yang penuh ombang-ambing kehidupan dan ujian yang luar biasa. Oke, siap menikmati rezeki? Maka Ibrahim mengatakan di kalimat berikutnya, jadi pastikan kita ini mensyukuri penciptaan Allah dan pastikan kita ini selalu memohon hidayahnya Allah.
agar kita bisa menikmati rezeki. Makanya kalau bercermin saja prinsipnya juga begitu. Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Di Indonesia ini toilet banyak yang bias gender. Toilet ibu-ibu ada cerminnya, toilet bapak-bapak nggak ada cerminnya. Nah itulah barangkali yang menjelaskan kenapa akhlak ibu-ibu lebih baik daripada bapak-bapak. Karena bapak-bapak jadi jarang berdoa karena nggak ada cerminnya. Ya bapak-bapak bersolek dikit gitu loh Pak. Penting. Apalagi nanti kalau pulang Pak, ada sunnah Rasulullah yang sering dilupakan, sunnah pulang. Apa itu sunnah pulang? Anas bin Malik bersaksi tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah keluarganya, mengucap salam untuk minta izin masuk, kecuali sudah bersiwak dan memakai wewangian. Bapak-bapak berangkat sama pulang lecekan mana Pak? Mau saya tanya rapian mana nggak tega. Sunnahnya Nabi, penampilan terbaik nomor 1 untuk Allah, penampilan terbaik untuk yang kedua untuk keluarga Pak. Nanti pulang dandan dulu ya Pak. Kami di rumah dakwah di kantor menyediakan banyak kamar mandi. Kita sarankan karyawan sebelum mandi pulang. Sebelum pulang mandi. Sebelum pulang mandi. Biar apa? Nggak ada beban kerja dibawa ke rumah. Kalau nggak ada beban kerja dibawa ke rumah, insya Allah nggak ada beban rumah dibawa ke pekerjaan. Sunnahnya Nabi. Sampai-sampai Abu Hurairah cerita, kami kalau kembali kepada kota Madinah bersama Rasulullah, sepulang dari jihad fisabilillah, nggak langsung masuk kota Madinah. Tapi ngapain? Ngecamp di luar kota yang ada mata airnya. Untuk apa? Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, mandi dulu yang bersih, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur gitu ya, rapikan yang perlu dirapikan, pakai pakaian terbaik, pakai wangian kalian, temui keluarga kalian dalam keadaan yang terbaik. Senyampang itu Rasulullah kirim utusan ke kota Madinah untuk mengabari para istri besok suami pulang, siapkan yang terbaik untuk mereka, rumah dibersihkan, makanan kesukaan suami dimasak, istrinya mandi berdandan untuk suaminya, pakai pakaian terbaik, kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi. Kalau masih cukup dan dulu tidak nyewa gitu ya. Jadi sunnah pulang Pak. Pulang itu the best condition seharusnya yang kita hidupkan, karena itu kaitannya dengan tauris, pewarisan nilai. Anak-anak kita itu memandang kita, bapakku pergi, pulangnya kayak apa? Apakah kepergiannya telah merampas dia dari ibu? Pulang anaknya nyambut, ayah, main sama kakak dulu ya. Dia akan mempersepsi semua pergi kita negatif. Kenapa? Kalau pergi habis tenaganya pulang. Tapi kalau kemudian ketika anak menyambut, ayah, Masya Allah anakku, ayah kangen sekali sama kamu, mau naik kuda, langsung jadi kuda-kudaan anak gitu ya. Kayak Rasulullah pulang jihad langsung jadi kuda-kudaan Hasan dan Husain keliling rumah, Masya Allah gitu ya. Jadi apa namanya Pak, komedi putar. Ini anak saya paling seneng naik komedi putar. Caranya duduk di telapak tangan kanan saya, pundaknya saya pegangi pakai tangan kiri, muter kanan kiri kanan gitu, muter terus gitu ya, sampai otot bicep dan tricep terbentuk. Kadang-kadang minta apa Pak, jungkat-jungkit itu saya duduk di kursi, dia duduk di ujung kaki saya, naikkan turunkan, Masya Allah Pak, six packs. Kemudian ini untuk nambah yang tricep biar lebih kuat lagi, itu ayunan Pak. Jadi dia ayunan. Dia duduk di pertautan telapak tangan, kemudian kita berdiri dalam posisi kuda-kuda, kemudian dia di air, maju mundur. Masya Allah Pak, terasa sekali sini. Bapak-bapak ini kalau sudah siap jadi taman bermain untuk anaknya di rumah, itu Anda nggak perlu pergi ke gym Pak. Saya punya pengalaman masuk ke gym beberapa kali gitu, lama-lama nggak kuat Pak. Banyak yang ngelirik, laki-laki lagi, berat hidup ini Pak. Mendingan itu main sama anak di rumah, itu berpahala, sehat insya Allah, Masya Allah gitu ya. Tabarakallah. Jadi ini menikmati juga, bagian dari menikmati rezeki kita itu tadi Bapak Ibu. Ibu-ibu juga begitu Bu, Masya Allah, sambut suami dalam keadaan terbaik. Ibu-ibu lebih rapi mana? Pergi pengajian atau nyambut suami pulang? Pergi pengajian, itu kesalahannya double. 1, tidak menyambut suami dengan baik. 2, memperberat ujian para ustadz. Jadi Tabarakallah, ini yang
kemudian menjadi satu perhatian saya untuk saya sampaikan. Memang bapak-bapak ini usia bertambah ya, kita sudah harus memperbanyak doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, supaya kita tidak lagi memandang istri kita dalam batas-batas fisiknya. Karena kalau sampai sekarang nyari dari istrinya masih cantiknya gitu, itu cantik itu tiap hari keluar edisi baru, Pak. Dan rumput tetangga pasti tampak lebih hijau karena terbuat dari plastik. Itu repotnya. Makanya kalau kita sudah banyak berdoa Rabbana hab lana min azwajina itu, insya Allah kita mandang istri kita bukan lagi pandangan dunia, tapi sudah pandangan ruhani. Yang kelihatan sosoknya nanti ketika masuk surga, dia akan jadi wanita yang kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wanita solehah masuk surga 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kok sekarang dasternya tambalan 7 tempat, penuh noda kecap, jelantah maupun saus gitu ya, baunya nggak karuan karena sedang masak sambal terasi, smell like hell, taste like heaven gitu ya. Maka kita bisa dalam hati mengatakan, subhanallah, istri saya sedang menyamar. Penyamarannya sempurna gitu. Penyamarannya sempurna. Maka saat seperti itu dia lagi masak, drodosan keringatnya, peluk dari belakang, cium rambutnya. Dia pasti akan menyikut dan berkata, apa sih gitu. Maka pada saat itu ungkapkan cinta Bapak dan Masya Allah pasti klepek-klepek Pak. Bilang sama dia, Mi, menciummu, memelukmu di saat engkau rapi dan wangi itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti ini, inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Begitu. Jadi itu ungkapan cinta. Sama kalau dia bangun tidur masih cemberut gitu ya, matanya mabrik, tape gitu ya. Subhanallah. Kita bisa bilang sama dia, Masya Allah ternyata semalaman di sampingku berbaring wanita tercantik nomor 2 sedunia. Tambah cemberut. Oh nomor 2? Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 juga kamu. Kalau lagi senyum, Masya Allah, indah sekali. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskin. Kita masuk materi. Dan Allah lah yang memberi aku makan dan dia yang memberi aku minum. Kesadaran paling penting bahwa rezeki kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Apa yang disebut dabbah, melata? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dabbah itu binatang yang berjalan dengan perut dan dadanya, enggak punya kaki, Pak. Kalau pada binatang yang seperti itu Allah menjamin rezekinya, bagaimana kepada makhluk yang Allah berfirman kepada mereka, walaqad karramna bani Adam, sungguh benar-benar telah kami muliakan anak Adam. Oleh karena itu saya sering cerita, lagu Hakikat Rezeki itu sudah kita nyanyikan sejak kita TK. Judulnya Cicak-cicak di Dinding. Kalau cicak itu mikirnya kayak kita, Pak, stres dia, Pak. Ya Allah, makananku punya sayap, bisa terbang kemanapun dia suka. Aku ngejarnya gimana ya Allah? Aku makannya gimana ya Allah? Ini kayaknya salah desain ya Allah gitu. Itu kalau cicaknya mikir seperti kita. Tapi cicak tahu hakikat rezeki, tugasnya hanya diam-diam merayap. Pertanyaannya, yang datang nyamuknya apa cicaknya? Yang datang rezekinya apa orangnya? Rezeki, Pak. Yang datang rezekinya, Pak. Rezeki kita itu datang menempuh perjalanan yang jauh lebih pelik untuk mendatangi kita daripada kita mendatanginya, Pak. Jadi Masya Allah tabaraka rahman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan lezat, harganya mahal, bisa dibeli, bisa dinikmati. Tapi nikmatnya makan itu Allah yang bagi-bagi, kita yakin. Kalau bapak-bapak pergi ke Paris, biar keren ya, Paris, ibu kota Perancis. Paris ya desa. Kalau orang modern ya Paris gitu kan. Bonjour ya venue gitu. Paris, di Paris itu ada chef namanya Chef Dudonyong. Dia Michelin bintang 3+++. Ini bapak-bapak yang ngerti kuliner pasti tahu. Kalau predikatnya Michelin bintang 3+++ itu sudah nggak bisa dikejar. Dia Michelin bintang 3+++, Pak. Kalau mau makan, makanannya dia itu harus reservasi beberapa bulan sebelumnya. Nanti duduk, ya, dia nggak buka cabang ya, duduk di restorannya, keluar pertama Pak itu salad. Hidangan yang keluar pertama itu salad. Tapi saya lihat saladnya itu serem, ini daun-daunan hutan mana gitu ya.
serem-serem daun-daunannya itu, kemudian dikocori minyak zaitun dicampur cuka, dan ada beberapa biji-bijian kayak wijen kayak apa. Wallahi Pak, mendingan pecel mediun. Yang keluar kedua supnya bening Pak, ya Allah, ini sup apa-koboan. Yang keluar ketiga itu nanti dari seafood gitu ya, mungkin masih bagian dari appetizer, seiris kecil, di tengah di pinggirnya itu ada butiran kayak iris-irisan daun-daun rerumputan gitu Pak. Terus ada sausnya serat gitu. Terus nanti baru hidangan utama gitu ya, makan ikan. Kalau orang Perancis itu makan ikan itu nggak boleh dibalik Pak, etiketnya. Jadi kalau kita makan ikan di Perancis itu, kalau sudah sampai setengah ada tulangnya, itu nggak boleh dibalik, balik. Kalau kita membalik kita disebut barbar. Jadi itu tulangnya yang kemudian dengan pisau dan garpu kita dipoteng, dilepas, kemudian tulangnya dipinggirkan, terus kita lanjut makan. Jadi ikan nggak boleh dibalik. Luar biasa. Dibalik aja nggak put, apalagi salah input ikan gitu. Cukup ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apakah pasti enak makan di situ Pak? Belum tentu Pak, apalagi kalau sariawannya kumat hari itu nilai. Padahal yang namanya appointment sama dia itu nggak bisa digeser. Apalagi sakit gigi Pak, geraham, lagi tumbuh yang paling bungsu. Ya Allah, berbes mili itu Pak, mikir bayar larang-larang orang enak gitu. Tapi bapak-bapak mencangkul di Gunung Kidul dari jam 7 pagi, selesai jam 10 istrinya datang bawa tenggok. Tahu tenggok Pak? Bakul yang digendong di belakang pakai jarik, pakai kain itu. Isinya ada cereknya teh panas wangi sepet legi kental. Ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Itulah tuh istirahat duduk, waduh lega sekali tuh, geletak sebentar di atas pematang, belepotan lumpur nggak masalah, kemudian bangun lagi. Istrinya nyiling ke wedang, menuangkan tehnya ke dalam gelas, kerucuk, kemudian diminum, gelegek, Masya Allah enaknya gitu ya. Karena tangannya masih kotor lumpur, istrinya yang kemudian nyuapin nasi ketan ditaburi parutan kelapa, dimasukkan ke mulutnya. Bapaknya agak nakal, jari istrinya digigit sedikit, gitu. Itu nikmatnya luar biasa Pak. Hotel termahal, kamar terempuk, servis luar biasa. Katakan hotelnya bintang 7, konon yang mengklaim diri sebagai bintang 7 hanya Burj Al Arab di Dubai, satu malam 350 juta Pak. Kalau tidur di situ Pak, apakah kita akan nyenyak? Pasti enggak Pak, kalau saya enggak nyenyak, mikir bayari. Kalau digratisi juga mesti mikir, ini mbok saya nginep tempat temen, ini dikasih mentahnya, seneng gitu. Kan gitu. Mikir Pak di situ itu. Tapi kadang-kadang kita menyaksikan Nyun Sewu di Jakarta, di Bekasi, ada anak pemulung, bantalnya kayu, alasnya kerdus, selimutnya koran Pak, nyenyaknya luar biasa. Apa buktinya nyenyaknya luar biasa? Dibangunin susah. Nikmatnya tidur Allah yang bagi-bagi. Saya semakin merasa Allah itu nggak pernah salah membagi rezeki dan nikmat kepada hambanya. Ada teman saya itu potensi rezekinya besar Pak, karena saya seneng ngajar ngaji di kampungnya, pokoknya dia terkenal ngajari anak-anak ngaji, ngajari sholat, ngajari apa macam-macam. Dulu itu kalau pergi kemana-mana naik sepeda motor Pak, asal rodanya bisa ngelinding dia sudah seneng Pak. Bunyi motornya sudah tengkrosak, istilah Pak Kayan itu, jelek kenong ewer-ewer, jelek kekung bludak-bludak gitu. Gak karu-karuan. Qadarullah, tiba-tiba di dekat desanya itu berdiri sebuah perumahan menengah ke atas, bagus, di tengahnya dibangun masjid, di dekat masjid dibangunkan rumah untuk marbot. Ketika pengembang bermusyawarah dengan warga desa, aklamasi warga desa milih Pak, kalau perlu marbot, Mas Ustadz yang itu saja, semuanya sepakat. Ini namanya potensi rezekinya besar Pak. Dapat rumah marbot di situ, nangani kegiatan masjid, ngajari anak-anak ngaji, adzan, iqomah, ngimami. Warga makin kenal, makin akrab. Satu hari kegiatan masjid, pinjem mobil milik salah satu warga. Begitu mobilnya dipinjem, pemilik mobil ini ketagihan. Mas Ustadz, kapan mobil saya dipinjem lagi? Asik kalau dipinjem Mas Ustadz, itu rasanya kayaknya berkah. Habis itu dipakai itu enak banget. Kapan Mas Ustadz? Tetangga sebelahnya protes. Mas Ustadz, jangan mobil Bapak ini terus. Mobil kami kapan?
Sebelahnya protes lagi, dijadwal Mas Ustadz, mobil Bapak itu Senin, ini Selasa, saya Rebo ya. Nanti yang Kamis, Jumat, Sabtu pasti pada yang mau yang lain. Tiap hari dia ganti mobil Pak sekarang. Itu kalau lewat tempat saya di Jogokarian, saya lagi di pinggir jalan, Ustaz Salim, monggo mau naik Alphard hari ini. Waduh, Masya Allah. Besoknya bawa gitu, yang dari Nissan itu Elgrand. Ustaz Salim, Elgrand loh sekarang, betul-betul coba gitu. Ya Allah, saya bilang kepada beliau, Masya Allah rezeki memang begitu, luar biasa. Karena apa Pak? Ternyata para pemilik mobil-mobil mewah ini yang tinggal di perumahan mewah itu setiap hari kalau ngantor di Jogja naik sepeda sesuai anjuran dokter. Maka yang namanya rezeki itu enteng-entengan mawon lah. Bismillah. Tidak perlu serius itu. Kita mikir-mikirnya karena dia adalah jaminan. Maka kenapa kita temanya hari ini menikmati rezeki, nikmati sebaik-baiknya sampai menjadi berkah untuk kita. Adapun bekerjanya Bapak Ibu itu jangan diniati cari rezeki, wong rezeki sudah dijamin. Niatkanlah bekerja Bapak Ibu untuk mencari yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang belum dijamin? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Itu belum dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, maka kerja kita jangan mencari rezeki, tapi mencari pahala, mencari ganjaran ibadah kepada Allah. Kalau sudah menjalankan bekerja itu ibadah kepada Allah, itqan ditekuni sampai ahli, ihsan dikerjakan sampai melampaui harapan orang yang menerima hasil pekerjaan kita, ikhlas dikerjakan karena Allah, maka dengan itu Bapak Ibu akan menjadi orang yang bayon. Digaji berapapun gak akan rugi. Kalau penjara itu layak dibayar 1 miliar, kok sebulan cuma bawa 15 juta misalnya ke rumah, maka Bapak Ibu sedang menabung 985 juta kebaikan dari sisi Allah. Itu yang akan bayar Allah. Bentuknya bisa istri solehah, anak-anak solihin dan solihat, tetangga solihun, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, semuanya qurratu a'yun, tentram hidupnya, bisa berbagi, senang beribadah, nikmat di tengah masyarakat, hidup begitu enak untuk beribadah. Itu rezeki. Sebaliknya, jenengan cuma layak dibayar 500.000, kok tiap bulan bawa pulang 20 juta, pasti akan ada ditagih sama Allah. Awang datang jam 8 sampai jam 10 baca koran sambil ngopi-ngopi, jam 10 sampai jam 12 gosip-gosip sambil gosok ake, jam 12 sampai jam 2 keluar makan siang, jam 2 sampai jam 4 tekun depan komputer main soliter. Kayak begitu kok gajinya 20 juta, pasti akan ditagihkan oleh Allah. Jadi yang sekarang kita kerja, itqan, tekuni sampai ahli, ihsan, lakukan melampaui harapan orang, ikhlas karena Allah. Gajinya berapa? Gaji itu makmum Pak. Kalau ada tukang sapu nyapu srek UMR, dapatnya UMR Pak. Tapi kalau ada tukang sapu kok nyapu, ya Allah ini aku bersihkan karena kebersihan sebagian dari iman. Ya Allah aku bersihkan jangan sampai ada yang kesandung. Ya Allah aku bersihkan jangan sampai ada yang kepleset. Ya Allah aku bersihkan agar orang kalau tempat ini bersih tertular, hidup bersih, nggak buang sampah sembarangan. Ya Allah aku bersihkan agar tempat ini kalau bersih indah, maka orang memuji mengagungkanmu. Itu tukang sapu yang kayak begitu. Pemerintah mana yang kuat bayar? Anies Baswedan nggak mungkin kuat bayar. Wallahi nggak mungkin kuat bayar. Itu yang bisa bayar cuma Gusti Allah. Bahwa dia punya gaji setiap bulan, bagian dari rezeki barangkali dilewatkan kepada dia, atau rezeki orang lain yang lewat dia, rezeki anaknya, rezeki istrinya, rezeki tetangga. Masya Allah. Intinya mari nikmati rezeki dengan wajar, dengan nikmat, nggak usah ngelirik-ngelirik punya yang lain Pak. Banyak orang yang mobilnya Suzuki Carry, Pajero, panas jobon jeru, panas keluar dan dalam, iri kepada mobil-mobil yang Mercy atau BMW. Pak, saya di Jogja Family Center konseling keluarga, kami menjadi saksi banyak mobil carry isinya anak-anak ceria, loncat-loncatan dari belakang sampai ke depan, godain orang tuanya sampai orang tuanya marah-marah, tapi ceria Pak. Tapi di mobil E-Class, bahkan S-Class, seri 5, bahkan seri 7, ada banyak sapu tangan basah oleh air mata. Yakin Pak, bismillah, Allah itu akan memberikan rizki, nikmatnya terasa bagi hati yang beriman. Sebanyak apapun diberi, kalau hatinya tidak beriman, tidak akan pernah bisa menikmati rizki. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.